Coba naikkan sedikit bang, naikkan sedikit. Gini. Naik HP-nya ke atas. Ini. Ia berkata. Bukan. Ia berahi kepada kawan-kawannya. Bantu baca bang, tidak apa-apa. Saya, HP ku ini. Oke. Bentar, besarkan aku ya, biar lebih besar lagi ya. Izin Ustaz Dio ya. Iya, enggak apa-apa bang. Lanjut. Nah, lebih nampak lagi nih ya. Kok aku pula yang besar? Nah, ini dia. Ini, bentar ya. Nih, baca. Udah besar kali nih loh. Ia berakhir kepada kawan-kawannya bersunda yang auratnya seperti aurat keledai dan 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 sebab ya udah, berarti Bible tidak menjawab ya. Mustahil Bible menjawab ya. Oke. Sekarang kita kaji lagi pengetahuanmu saja. Kan kamu katakan kamu hanya mengetahui dan mengkaji apa-apa yang ada dalam diri Yesus, betul? Iya. Gantilah bang untuk judulnya itu. Apa? Ganti judulnya. Ya ini kita kaji dulu, bisa nggak kau menjawab tema yang lain? Kalau kau nggak bisa menjawab ya berarti tetap mustahil Bible bisa menjawab. Siap. Sekarang saya tanyakan ke Dinda Jimmy-nya, apa-apa aja rupanya yang ada di dalam diri Yesus? Dalam diri Yesus ya Allah yang berkuasa,
pencipta langit dan bumi yang tidak terbatas ruang dan waktu. Maksudnya? Iya. Di dalam diri Yesus, pencipta langit dan bumi lah yang berkuasa atasnya gitu. Iya, iya. Oh, Karena berarti Yesus Allah tidak itu berkuasa sendiri. atas dirinya sendiri. Tetapi yang berkuasa atas dirinya adalah Bapa pencipta langit dan bumi, begitu. Berkuasa atas alam semesta yang tidak memiliki ruang dan batas waktu gitu. Oke, Alfa dan Omega. Awal dan akhir. berarti Yesus itu bukan Tuhan kan? Dia itu Allah yang datang sebagai anak dan pergi lagi menjadi Tuhan. Di mana datanya itu, Dinda? Iya, Tuhan. Iya, di mana datanya dia? Di mana datanya dikatakan Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia jadi manusia? Di mana datanya? Ya, melalui kelahirannya, Bang. Apakah Iya, di mana? Saya tanya Injil? datanya di mana, bukan saya tanya kelahirannya. Kelahiran sebagai anak manusia dan mati bangkit pergilah. Jadi itu Iya, di mana datanya Yesus itu dikatakan ya Allah yang turun ke dunia jadi manusia? Di mana datanya? Kau dapat informasi dari mana? Iya, dalam Alkitab lah, Bang. Iya, kitab apa? Nomor berapa? Oke, Bang, saya menjawab ya. Yang pertama, kita mulai dari rencana Allah ya. Rencana Allah kan. Rencana Allah. Yang kedua, lahir. Ketika hidup. 4, pelayanan. Yang kelima, mati. Bangkit. Janji. Dan mengutus Roh Kudus ya gitu. Boleh saya pakai data ini, Bang? Ya silakan. Dari kitab mana kamu ambil datanya, silakan. Yang pertama, melalui kasih Allah. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, Sebab Allah dalam mengutus Yohanes anaknya ke dalam 3. dunia bukan untuk menghakimi dunia. Tunggu dulu, dalam Yohanes 3 nomor 16 tadi, mana narasi yang mengatakan Allah jadi manusia? Mana narasinya? Iya, itu menggambarkan kasih Allah itu, Bang. Sehingga ia Yang saya tanyakan tadi, Dinda, yang saya tanyakan ke kamu tadi, di mana datanya? Kau dapat informasi dari mana? Kalau Allah itu jadi manusia? Itu, Bang, dalam Bibelku. Jadi gini, pelang ya. Kita mengerti dulu. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia kan. Nah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu. Berarti Yesus kan ada nyata kan dalam dunia, yang petinggi mencatat kan. Oke, boleh Bang Faruk kaji? Boleh? Iya, boleh. Oke, kita mulai dari datamu ya, Yohanes 3 nomor 16. Yohanes 3:16. Iya, Yohanes 3:16. Nih. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul? Iya, Oke? betul. Nah, Iya. hidup kekal, bagaimana memperoleh hidup kekal yang disampaikan dalam Yohanes 3 nomor 16 sesuai dengan kehendak yang disampaikan oleh Bapa. Nah, kita buka dalam Yohanes 17 nomor 3. Oke. 17 nomor 3. Ini kiat-kiatnya supaya kamu mendapatkan hidup yang kekal. Nih. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Untukmu dan oten-oten lainnya, jika ingin memperoleh hidup yang kekal dengan karunia yang diturunkan oleh Bapa kepada Yesus yang tertulis dalam Yohanes 3 nomor 16, kalian itu harus mengakui bahwasanya satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Sekarang saya tanya sama kamu, menurut kamu Yesus itu satu-satunya Allah yang benar atau utusan? Iya, baik. Saya menjawab ya, Pak. Pelan-pelan kita simak ya, biar tahu lah ya.
Yesus menjalani hidup di dunia sebagai manusia atau Tuhan? Manusia kan? Ya, manusia. Terus? Di dalam sebagai manusia ada sifat manusia kan? Aduh. Ada sifat manusia kan? Kalau manusia berarti sifatnya gini, Bang. Itu loh Dinda. Gini, Dinda, Bang. simak Gini, Dinda. Dalam Yohanes 3 nomor Bang. 16. Iya, Bang. Dengar dulu Saya Dinda. paham, Dinda. saya paham. Ya dengar biar saya paham, perjelas dulu. Biar jangan kemana-mana Dinda. Iya, Bang. Dalam Saya Yohanes paham. 3 nomor Nanti saya 16 kan menjelasin. dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya orang yang percaya padanya. Orang yang percaya padanya. Pada siapa? Pada Yesus. Memperoleh hidup yang kekal. Iya, Lalu paham. narasi itu diperjelas Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal itu? Ini penjelasan dari Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekarang saya tanya, menurut kamu berdasarkan narasi Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus itu utusan atau satu-satunya Allah yang benar? Allah yang benar. Gitu. Nah, berarti kau tidak dapat hidup yang kekal. Iya, gini, Bang. Karena untukmu mendapatkan memperoleh hidup yang kekal, engkau harus mengakui Iya, Bang. satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Iya, adalah saya paham, utusan. saya paham. Oke, paham. Coba, dulu ya, saya jelaskan dulu biar ini ya. Saya jelaskan ya, boleh? Silakan Dinda, silakan. Ya, silakan. Jadi itu Bang kutip dari doa Yesus kan, doa Yesus kan, gitu kan? Kepada para murid kan? Benar kan? Ya silakan Dinda. Kepada para murid, Nanti kan? saya ngomong jangan dipotong ya. Assalamualaikum Iya. nih. Iya Bang. Jadi gini, itu kan doa Yesus untuk para murid kan? Bang. Iya, jadi gini Bang, saya jelaskan ya. Kehidupan Yesus untuk datang ke dunia menjalani misi Allah. Tetapi hidup yang nyata kan sebagai manusia kan? Yang nyatanya manusia kan? Nah, dari manusia itu kan Aku Yesus baru mau nanya ini. Kau jelaskan, kau nanya kan? minum, tidur, mengaku dirinya bukan Tuhan. Itu kan manusia kan? Nah, manusia itulah yang Bang Faruk percaya kan bahwa dia bukan Tuhan. Itu kan? Jawab dulu Bang. Bang percaya kan Yesus manusia? Iya, Karena dia dari- manusia. 2 Iya. Yohanes 1 nomor 7. Cair dong. Iya, Bang. Jadi kemanusiaan Yohanes nomor 7, dia manusia. Yang nggak percaya Iya, dia betul. manusia. Dia si Betul, penyesat Bang. dan Betul, antikristus. Betul Bang, saya percaya bahwa Bang mengklaim bahwa Yesus manusia. Betul, saya percaya. Karena di dalam diri Yesus sebagai manusia, sifat kemanusiaannya itu terletak padanya kan. Lapar, gitu kan. Makan, tidur, mengaku dirinya bukan Tuhan. Betul kan? Ya, terus. Dia Tuhan Ya, gitu. betul. Itu sifat Tapi dia kemanusiaan Tuhan, yang dia Bang harus percaya kan. Bahwa Yesus bukan Tuhan, betul? Ya, terus. Ya, tetapi Bang tahu Bang, di dalam diri Yesus itu ada sifat Allah yang tidak bisa dilakukan oleh Nabi kan? Betul atau tidak? Alah, jangan. Iya. Kan Coba Bang penyesat gini, ya kan? gini. Penyesat. 2 Yohanes 7 kan? Gini Bang, iya, gini Bang. Gini, saya lanjut dulu. Jadi kan Bang percaya pertama. Bang percaya bahwa Yesus itu manusia karena saya jelaskan tadi ada sifat kemanusiaannya. Lapar, mengaku dirinya bukan Tuhan. Gitu kan? Betul kan? Memang dia manusia. Iya Bang. Bahkan Betul, dia manusia kemanusiaannya kan? itu diperjelas dia dengan Yohanes 5 nomor 30. Iya Bang. Aku tidak bisa berbuat apapun berdasarkan diriku sendiri. Iya Bang, Penghakim iya. adil kan begitu Saya akui, kata saya akui. Saya kan tidak mengklaim bahwa jadi itu kan percaya Bapak Yesus Bapak Faruk bahwa Yesus manusia, betul kan? Iya, dia Betul? manusia. Ya, betul. Terus Tetapi begini Bang, saya lanjut dulu. Tetapi saya percaya bahwa dia itu ada Allah. Karena saya bisa buktikan Bang. kembali Dari lagi anak kenapa? ini. Nah, Gini, kembali Bang. lagi. Loh, Bang, ini Kembali saya lagi jelaskan dulu, Bang. pertanyaannya. Kalau kau Santai. percaya dia Allah, dari mana Iya. datanya? Dari mana sumber pengetahuanmu mengatakan Nah. itu adalah Allah? Iya Bang. Apakah manusia atau Nabi bisa membangkitkan orang mati? Loh, Elia bangkitkan orang mati. Iya betul, oke. Berarti ada sifat manusia lagi kan? Ada sifat manusia lagi kan? Hah? Ada sifat manusia lagi kan dalam diri Sifat Yesus? Tuhan dalam diri dia apa rupanya dimilikinya? Iya Sifat Tuhan yang betul Bang, dimilikinya. betul. Saya menjawab lagi. Tadi kan Bapak sudah mengklaim bahwa dia adalah manusia. Saya mengakui Bang, saya mengakui betul. Nah, saya tanya lagi. Yang mengampuni dosa manusia siapa? Nabi, silakan.
Oke, kapan Iya, Yesus Bang. mengklaim dirinya mengampuni dosa manusia? Iya. Silakan buka, Kapan? Bang. Silakan buka ya, buka. Kapan? Oke, saya buka tunjukkan Bibel ya. Bantu buka ya. Jadi yang tadi Bapak, saya mengakui ya, Bapak mengklaim Yesus bahwa adalah manusia. Betul, saya percaya. Tapi di sebelum dalam ke diri Yesus ada sana, sifat Allah yang sebelum ke sana, bentar dulu Dinda, jangan kita tinggalkan kajian yang tadi ya. Sebelum Iya. ke sana, sembari kau mengingat datamu, jangan kita tinggalkan kajian yang tadi. Oke, Ya. siap. Berangkat dari Yohanes 3, aduh. Bentar ya. Nih. Bang, Berangkat dari Yohanes Lukas 5, Lukas 5 17 sampai 24. Iya, nanti dulu tuh Dinda, nanti dulu. Bang, jangan Ini dulu, kita- jangan dulu, Bang. Ini dulu kita kaji, jangan blunder kemana-mana kajian. Lukas Iya. 5, Bang buka 5, Iya, Lukas 5, nanti Lukas dulu 5. itu Dinda, nanti dulu Dinda. Ini dulu Oke, kita kaji. silakan. Ya, perihal tentang ini kan kajian pertama kita tadi. Kau katakan Yesus, ya. Kau katakan tadi kan kajian pertamanya Allah jadi manusia. Iya, Kan ini tadi kan Ya, narasi di oke. awal sehingga menghadirkan diskusi ini tadi. Kutanya di mana narasinya, dalilnya? Allah kau katakan jadi manusia. Kalau kita berangkat dari Yohanes 3 nomor 16 kau bilang. Ya, di mana Ya, dalam ya. Yohanes 3 nomor 16 dikatakan, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, di sini adalah Yesus. iya, Tidak iya. binasa Oke. melainkan hidup yang kekal. Kan ini Iya. yang jadi poin dari Yohanes 3 nomor 16 ini. Siapa Oke, yang oke, percaya oke. Yesus akan peroleh hidup yang kekal. Kan gitu. Iya, iya. Itulah Iya, iya. anugerah yang disampaikan Bapa kepada Yesus. Di mana setiap yang percaya pada Yesus akan peroleh hidup yang kekal. Maka untuk mendapatkan kiat-kiat bagaimana memperoleh hidup yang kekal, kita tanya Yesus. Yesus, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal? Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau, kata Yesus di sini, engkau. Ya, dia menunjuk kepada sosok lain, bukan dirinya. Kalau dia menunjuk pada dirinya, harusnya isi ayatnya gini. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Aku satu-satunya Allah yang benar. Tapi dia menunjuk kepada yang lain. Engkau, kata dia. Dia menunjuk dia. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Untuk Ya, memperoleh betul. hidup yang kekal dari karunia Bapa yang disampaikan dalam Yohanes 3 nomor 16, yaitu kau harus mengenal Yesus ini sebagai utusan, bukan sebagai Allah, apalagi Tuhan. Iya. Betul. Sekarang saya tanya kepada Dinda Jimmy, ya, Oke. ya, Iya. berdasarkan Yohanes 17 nomor 3 ini tadi, dalam pandanganmu Yesus ini satu-satunya Allah yang benar atau utusan? Iya. Iya. Apa dalam pandanganmu? Yesus ini satu-satunya Allah yang benar atau dia utusan? Iya. Allah yang diutus. Apa? Itu menurut saya gitu. Nanti kan saya jelaskan menurut tadi. Oh, kalau gitu kok bikin Bible sendiri lagi? Iya. Kalau jawabanmu begitu kok bikin lagi Biblemu yang lain? Oke, Bang, lanjut. Karena nggak ada dalam Yohanes 17 nomor 3 narasinya Allah yang diutus. Kau harus Iya, tulis iya. Bible lagi. Nanti Bible terbaru buatan Jimmy gitu loh. Oke. Sekali Ya, lagi sudah, saya Bang. tanya Jimmy. Sudah, Bang Faruk. Jimmy. Ya, oke, saya Tunggu lanjut ya. dulu. Oke, Ketika siap. Yohanes 17 nomor 3 mengatakan cara memperoleh hidup yang kekal, kau harus akui Yesus itu adalah utusan. Iya. Dan dia menunjuk kepada sosok yang lain mengatakan Allah yang benar. Iya. Sekarang saya betul, tanya, betul. dalam pandanganmu Yesus itu Allah yang benar atau utusan? Iya. Allah yang mengambil rupa sebagai utusan. Tidak ada kayak gitu narasinya. Iya. Saya kan punya data, Bang. Saya kan punya Tidak data. ada Jadi gitu saya tetap mengklaim ayatnya. datang sebagai utusan. Saya akui. Sebagai Sekarang utusan. saya Dia tanya, sebagai narasi utusan. dalam Yohanes 17 nomor 3 dan Yohanes 3 nomor 16, adakah kalimat yang memuat mengatakan Yesus itu Allah yang diutus? Kan nggak ada kan? Iya. Jadi Oke. jangan Anda rubah-rubah Bible Anda. Iya, Makanya saya saya akui. bilang berkali-kali kepada kalian adik-adik Kristen ya. Oke. Ya, saya sampaikan berkali-kali kepada kalian ya. Sampai detik ini kalian masih Kristen karena beberapa hal. Yang pertama, kalian gak pernah baca Bible kalian. Yang kedua, kalaupun kalian baca Bible kalian berupaya memelintir Bible kalian sendiri sesuai dengan hawa nafsu kalian.
Ya, sudah Bang? Sudah. Oke ya. Saya jawab ya. Sudah. Ya, silakan. Silakan bantah Bibelnya Dinda, silakan. Ya, betul. Betul pula. Jadi, betul. Jadi Bang Faruk. Ya, Bang Faruk setuju lah bahwa Yesus itu sebagai manusia kan? Setuju? Memang dia manusia. Ya, betul. Proses kehadirannya di atas bumi ini dan cerita tentang kematiannya itu menggambarkan dia manusia. Selaras Ya, dengan apa yang dia katakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Dia Ya, memang betul. manusia. Ya. Bahkan di dalam kitab Oke, Markus oke. ketika Iya, dikisahkan Bang. dia Saya naik akui. kepada Bapa, Ya. duduk di sebelah kanan Bapa, Ya. dia tetap berkata, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Iya, betul. Ya, jadi dari pengakuan Yesus pada saat itu kan, dia menyatakan diri bahwa hanya satu Allah. Itu 2 Yesus kan? Gitu kan? 2 Yesus kepada para murid kan? Itu pengajaran yang disampaikan Yesus kepada para murid pada saat itu. Itu doa Bang, doa Yesus untuk para murid. Itu doa kan? Bahwa mereka mengenal bahwa engkau satu-satunya Allah yang esa, dan Yesus Kristus yang engkau utus. Benar kan? Itu doa kan? Gimana? Iya. Ya, jadi nanti Oh, kau baca doa, perikop. kan? Dari perikopnya Ya, gitu. jadi gini Bang, saya akui. Tahu katakan itu doa karena perikopnya. Iya Bang, betul. Gitu kan? Iya, saya akui Bang. Saya akui. Jadi gini Bang, tadi Bang mana? Lanjut dulu. Silakan Dinda, silakan. Ya, gini Bang. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi Bang Faruk sudah percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Betul kan? Betul? Ya, dia bukan Tuhan. Ya, betul. Saya setuju Bang. Terus saya bertanya gini Bang. Ada hal-hal penting yang dilakukan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dan Nabi. Betul atau tidak? Apa itu? Ya. Membangkitkan orang mati. Elia bangkitkan orang mati. Betul. Menebus dosa. Betul atau tidak? Nabi bisa menebus dosa? Di mana Bisa. mengatakan menebus dosa? Lukas 5, Bisa. 4. Ada Bang Jimmy. Ya, silakan. Ada. Tunjukkan Ya, dalilnya. tai sapi menebus Nah. dosa setara Yesus. Ya, berarti Yesus kan Tuhan atau Nabi? Tuhan kan? Setara Jawab, tai benar. sapi, Bang. Ya, Setara tai jangan- sapi. Ya, tunjukkan datamu. Oke. Silakan. Udah tai sapi menebus dosa. Ya udah. Tunjukkan Bang Faruk. Manusia mana yang bisa menghapus dosa? Tunjukkan. Itu Ada ada kan manusia. dia kata Yesus begini, barang siapa yang menyatakan dosa seseorang tetap ada, dosanya tetap ada. Barang siapa yang mengatakan dosa seseorang ada, tetap ada. Itu ada diajarkan Yesus. Nah, tai sapi menebus dosa ini ada dalam kitab Keluaran, Bang. Nih. Bentar ya. Nih saya aja yang buka Uni. Lanjut narasinya Uni. Ya, Bang Faru Manusianya, aja tuh. tunjukkan Lanjut manusia. Lanjut. Manusia. Lanjut Jimmy. Saya buka data saja biar Uni mudah. Ya. Mungkin saya ke Jimmy dulu. Jimmy, ya, Oke, dengarkan lanjut, baik-baik. lanjut. Bang Faruk itu saya sudah dengarkan 3 kali bolak-balik Bang Faruk menjelaskan ke Anda apa yang dilakukan Yesus itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Di antaranya menghidupkan orang silakan. mati itu sudah gagal. Ya, Jimmy mendengarkan dulu. Bang Faruk itu sudah luar biasa sabar sama kamu ya. Tadi Bang Faruk sudah menjelaskan bahwa Elia pun bisa menebus menghidupkan orang mati. Pertama Siapa? jangan diulangi Itu lagi. dalilnya, sabar. Dalilnya. Allahu Akbar. Iya. Bang Faruk. Bang Faruk sabar banget ya Bang Faruk ya. Jimmy, kalau diskusi itu saling mendengarkan, jangan diulang-ulang ngomongnya. Ya, silakan. Iya, Bang Faruk sudah kasih data Elia dan Elisa bisa menghidupkan orang mati, Jimmy. Iya, tunjukkan dalilnya. Paulus. La haula wala quwwata. Tunjukkan. Jangan Masa cuma kamu bicara. nggak- Jangan Iya cuma bicara. sabar, nggak bisa nunjukkan jadi langsung sereng. Ngomong langsung ada dari itu sereng, nggak nama- bisa kan kita. Itu opini bukan, opini. Kira-kira Iya, dia ini bisa kan datanya, membangkitkan Bang. orang mati. Lanjut Bang Silakan, Faruk, aku nggak tunjukkan. kuat ngadepin orang ini serius. Bang Faruk lah yang paling bisa. Iya, Jimmy, tunjukkan ketika kami, dalilnya, ya data. Apa yang Allah, ya dilakukan Allah dan Tuhan tidak bisa dilakukan oleh manusia dan Nabi. Mana Silakan. Jimmy ini? Dengarkan Iya, Bang bisa. Faruk ngomong bisa nggak Jimmy? Oke, lanjut. Data lah, data. Ya kalau Biar lanjut fakta. tuh berarti kamu di.
Iya, itu Bang Faruk menunjukin data. Sabar Oke. Jimmy. Ya Silakan. Allah. La Mengampuni ilaha dosa, illallah, kamu Jimmy. sudah mengampuni dosa. Iya, sabar dulu. Dua Itu raja raja-raja. itu Elia. 8 nomor 5. Ini Elia membangkitkan orang mati ya, Dinda Jimmy. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa, ya, menghidupkan anaknya yang sudah mati itu. Iya. Mirip kan, bukan mengampuni ya. Itu Tampaklah mengampuni. perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja, ya. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Ya, begitu kan ya. Silakan. Terus tadi kamu minta data di mana? Apa? Nabi yang Di mana mengampuni. datanya bahwasanya ada manusia yang bisa menghapus dosa. Ternyata Ya. benar Pak. Tai sapi itu penghapus dosa. Silakan. Jangankan manusia, tai aja bisa menghapus dosa. Dalam Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi untuk menghapus dosa dalam imanmu, kau nggak harus jadi Tuhan. Jadi tai cukup, udah bisa. Sudah. Ya, dulu nih. Jimmy, sebentar Jimmy, Bunda Gembala mau ngomong, tapi Jimmy dengarkan dulu Bunda, bisa nggak nak? Oke, silakan. Nah, Jimmy, kalau Jimmy baca dalam kitab Yohanes pasal 20 nomor 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang ada, dosanya tetap ada. Jadi kau pun bisa mengampuni dosa orang, nak. Kau nggak mesti harus jadi Tuhan, nak. Tapi sebelumnya Jimmy, Bunda ini kan juga belajar psikologi. Bunda mau menunjukkan data sama Bang Faru dan teman-teman penonton di sini. Jimmy diam dulu ya, nak. Diam ya, nak, Bunda. Siap. Oke, siap. Teman-teman, ini Bunda Gembala tunjukkan data dari IDN Times. Ya, ini penting sekali buat anak-anak Bunda, di mana anak-anak Bunda supaya tidak terjangkit virus ini. Dengan judulnya adalah 7 tanda orang sok tahu tapi minim wawasan. Pahami deh ya. Ini 7 tandanya ya, anak Bunda semuanya ya. Nah, jangan lari, ciri-ciri Bunda. yang pertama, Bunda, itu bukan yang kita bahas. Bunda, Masuk dalam iya, Bunda pengampunan lagi dosa. ngomong. Jangan Iya, masuk tadi ke kan situ. sudah dikasih. Jangan Bunda jangan, lagi Masuk ngomong, dulu. anak Tai Bunda sapi itu benda diam apa manusia? dulu. Saya Benda, Ya, benda itu bisa menghapus dosa? Tidak. Tunjukkan manusia bisa. menghapus dosa. Ada Itu manusianya korban Yohanes. korban. Ini kan udah Beda sama ditunjukin perkataan. ayatnya nih Haji Mi, anak Bunda. Nih, Yohanes pasal 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang ada, dosanya tetap ada. Berarti semua manusia bisa mengampuni dosa, anak Bunda. Diam dulu, nak. Nah, pertama ciri-ciri orang minim literasi ini ya. Nih, judulnya apa, anak Bunda? 7 tanda-tanda orang sok tahu tapi minim literasi. Ya, orang ini orang sok tahu tapi nggak ngerti apa-apa. Ciri Itu yang apa, pertama Bunda? adalah, Ngerti, lewat saja Bunda. aduh Jimmy, ya Allah, Jimmy kamu jangan kemasukan roh anjing, ya, roh mana, jangan kemasukan roh hewani anak Bunda ya. Yang pertama itu adalah orang ini ciri-cirinya adalah, nih. Satu ya, ciri-cirinya adalah berbicara percaya diri, anak Bunda. Berbicaranya percaya diri sekali, meski tanpa data. Ya, dia bicaranya percaya diri banget walaupun nggak bawa data dari tadi ya. Nah, itu ciri-ciri pertama, sok tahu tapi minim literasi. Yang kedua, selalu ingin menjadi pusat perhatian alias ingin didengarkan semua omongannya. Padahal kita nggak nanya, kita nggak minta, pengen banget menjelaskan gitu loh. Yang ketiga, enggan mengakui kesalahan walaupun udah dikasih tahu bahwa tai sapi bisa mengampuni dosa, walaupun ada Elia yang bisa menghidupkan orang mati, tapi tetap enggan mengakui bahwa oh iya tadi saya salah ya. Ini ciri-cirinya. Yang selanjutnya, menggunakan istilah-istilah teknis secara salah kaprah, ngomong salah kenceng lagi, ya ampun. Yang kelima, menolak pendapat orang lain tanpa pertimbangan. Dan keenam, mengandalkan asumsi
asumsi bukan riset. Ini kok oten banget ya. Gagal membedakan opini dan fakta. Ini kok sok tahu minim literasi, saudaraku. Anak bunda yang bunda cintai, hindari. Siapa yang bisa menghapus dosa? Jadi itu ciri-ciri orang minim literasi tapi sok tahu. Yang kedua ada ciri NPD ya. Ciri NPD ini adalah orang-orang yang merasa penting buat didengarkan padahal dia nggak penting. Jadi anak muda jangan blow on banget. Boleh, blow on itu adalah hak seluruh bangsa, tapi blow onnya jangan maksimal. Siapakah nabi yang menghapus dosa? Seluruh manusia, nggak perlu jadi nabi. Udah Jimmy ngomong, jangan di mute dulu. Kita dengarkan dulu anak bunda ini. Apa anak bunda? Ya, nabi mana yang bisa menghapus dosa? Tidak ada kan? Itu korban penebusan dosa. Kamu, beda sama manusia. saya juga bisa. Saya Ya, bisa silakan. mengampuni Tunjukkan dosa. dalilnya. Nih dalilnya tadi udah tunjukin. Kamu kenapa sih? Iya. Kan kamu coba baca Yohanes pasal 20 nomor 23. Sudah buka. saya baca. Jikalau Nggak pernah baca kamu Bible, mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Coba saya boleh tanya sama kamu, gantian kamu nanya mulu. Boleh nggak saya minta sama kamu data? Boleh. Iya, silakan. Coba tunjukin data sama saya. Yesus berkata, dosamu telah aku ampuni. Coba. Dosamu telah diampuni. Lukas Bukan, yang ku minta itu dosamu telah ku ampuni. Gimana sih? Bisa bahasa Indonesia nggak anak bunda? Itu perkataan Gini siapa? ya. Dari itu perkataan siapa? Yesus atau? Iya, saya juga bisa bilang gini, Jimmy misalnya cuci baju, ya, kamu cuci baju kamu sudah bersih, saya bilang gini, bajumu telah dicuci, atau bajumu telah aku cuci, itu beda maknanya. Kalau bajumu telah dicuci, bisa jadi bajumu dicuci sama pembantu, dicuci sama laundry, dicuci sama hantu belau, dicuci sama kuyang, dicuci sama malampir, sama nenek peot, dicuci sama monyong, bisa jadi. Tapi kalau saya bilang bajumu telah aku cuci, berarti yang mencucinya aku. Makanya kalau dosamu telah diampuni, artinya Yesus sebagai nabi menyampaikan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa seseorang, bukan dia yang mengampuni. Maka anak bunda, jawab perkataan bunda. Pernahkah Yesus berkata, dosamu telah ku ampuni? Lukas 5:17-24, Lukas 7:47-48, Yesus mengampuni. Baca satu aja kamu itu baca ayatnya. dulu. Betul. Ya mana? Buka, Coba. baca dalilnya. Kurang Lukas ajar kau anak bunda 5:17-24. ya. Kau yang bunda tuntun untuk tunjukkan data dasar kau ya. Kau pula yang suruh bunda buka. Kau yang bertanggung jawab dengan omonganmu kau baca. Anak bunda kurang ajar, durhaka, kutu kau jadi batu ya. Hati-hati ngomong, itu bukan cara diskusi bunda. Ini cara diskusi sama anak ngeyel. Kau yang minta data, kau yang minta data saya tunjukin sama Bang Faruk. Giliran kau yang nunjukin data kau suruh saya. Kan kurang ajar kau anak bunda. Ngomong itu jangan pakai binatang. Saya manusia. anak Tuhan. Jimmy, bertanya kalau udah dijawab, diakui sudah dijawab. Kalau nggak ngakui, Iya, bukan saya itu cara akui. diskusi, Jimmy. Kalau yang sudah Saya dijawab akui, dipahami, Pak. diakui, udah dijawab. Iya, saya akui. Itu cara diskusi. Kalau nggak, kalau ada yang masih kau ragukan, tanya lagi. Kok Yang binatang lain. bunda tidak pernah mengatakan kalian itu binatang loh. Kalian yang mengakui diri kalian sebagai domba kok. Jangan salahkan bunda lah. Ayo Jimmy, anak bunda, tunjukkan kepada bunda di mana Yesus pernah berkata, dosamu telah ku ampuni. Lukas 7:5-24, Lukas 5:7-24. Iya baca. Gimana tulisannya di situ? Coba baca. Jangan aku yang buka data. Kau yang bertanggung jawab dengan argumenmu. Mana? Oke. Jadi sudah dilihat, tidak ada nabi yang bisa mengampuni dosa ya, cuma Yesus ya. Aduh, nih orang agak lain kok aku tengok. Jimmy, kau jawab pertanyaanku. Di mana Yesus pernah berkata, dosamu telah aku ampuni. Sudah nggak ada adab, nggak ada ilmu lagi Jimmy ini. Adabnya nggak ada, nyuruh-nyuruh orang padahal dia yang mau menunjukkan data. Bang Faruk sama saya nunjukin data dengan sabar menghadapi kau. Kau katanya mengatakan bahwa Yesus mengatakan aku mengampuni dosa. Mana datanya anak bunda? Oke, baik. Jangan baik. NPD banget lah. Oke. Itulah. Oke. Saya mulai dari ayat ini ya. Saya baca dari 22 saja ya. 22 sampai seterusnya. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?
manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, kamu anak manusia bukan? Kamu anak manusia? Saya anak Allah. Anak Waduh, Tuhan. Yesus anak manusia, Saya kamu ikut anak Tuhan. Tuhan. Iya, Wow, saya teman-teman ikut Tuhan NPD Yesus. sekali ya mereka ini ya. Yesus Iya. dituduh anak manusia, mereka mengaku anak Tuhan. Waduh, Iya, kita pengikut Tuhan. keren. Kita pengikut Tuhan Yesus. Iya. Anak Tuhan. Loh, kamu nih pengikut atau anak apa sih? Kamu nih nggak jelas banget nih orang. Pengikut Kamu sekalian itu anak ngaku. Tuhan. Saya tanya kamu tuh anak manusia atau anak Tuhan? Kita lanjut saja di Bibelnya gitu. Enggak, di situ dikatakan anak manusia mampu mengampuni. Saya sudah tunjukkan Yohanes tadi, di mana Yesus berkata, siapapun manusia, kalau mengatakan dosa seorang itu ada, maka dosanya bisa diampuni. Saya juga anak manusia, berarti saya juga bisa mengampuni dosa, tapi saya bukan nabi. Mana Bang Risa? Nah, Tunjukkan yang kamu saya mengampuni tanya dosa. itu, loh, Kamu mengampuni kan dosa sudah saya siapa? kasih datanya tadi. Nih, saya mengampuni dosa orang yang berdosa kepada saya lah. Maka dosa orang itu terampuni. Siapa yang bilang Yesus? Di mana dalilnya? Nih. Jimmy, kalau diskusi itu dengar masa 4 kali saya harus tunjukkan data ini loh. Yohanes pasal 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya pun tetap ada. Artinya setiap anak manusia, yang namanya anak manusia, bisa mengampuni dosa. Yang saya tanya itu, di mana Yesus berkata, dosamu telah aku ampuni. Yang saya minta itu datanya, Jimmy. Ya itu yang saya baca tadi. Di dunia ini Itu anak manusia. Saya juga bisa mengampuni. Saya kan anak manusia. Masa saya anak toke? Toke. Nggak mungkin kan, Jimmy? Saya anak manusia, Jimmy. Iya, Nah, iya, saya betul, tanya, betul. di mana datanya Yesus berkata, dosamu telah aku ampuni. Ayo baptis adik. Oke. Jadi pengajaran Yesus pada saat itu yang menyatakan diri sebagai Kalau anak seandainya manusia. kamu bisa menemukan Itu dalil anak bahwa Yesus manusia. berkata, dosamu telah aku ampuni, nanti Bang Faruk jadi Kristen. Hari ini juga dibaptis. Ayo. Ya, masuk sudah. Karena Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ya Masuk mana jadi baptis. datanya? Kalau Yesus pernah berkata, dosamu telah aku ampuni. Itulah data yang tadi sudah bilang. Ai majang itu dosa manusia, Jimmy. Anak manusia mengampuni dosa. Saya juga. Iya. Mana datanya Yesus berkata, Yesus dosamu telah menyatakan diri aku ampuni. sebagai manusia dan Udah ya, udah terakhir kali anak bunda. bunda. Orang-orang Islam yang ada di bawah, perhatikan ciri-ciri orang minim literasi seperti apa. Bicara tanpa data, bahkan menggunakan data secara salah ya. Dan Itu dataku. Yang mengampuni dosa itu kan anak manusia, dalam arti Yesus itu sendiri kan. Berarti di mana itu tertulis? dosa. Di mana tertulis bahwa anak manusia di situ hanya Yesus? Kamu bukan anak manusia. Jadi, Saya juga anak tujuannya manusia. ke siapa? Kira-kira pribadi Yesus atau ke siapa yang berkata? pada Anak saat itu? manusia, Jimmy. Anak manusia itu saya, kamu, Bang Dio, Bang Faruk, Jimmy. Ya Dan pengajaran itu Allah. Yesus mengklaim siapa? Yesus kan? Anak manusia itu seluruh anak manusia. Allahu Saya Akbar. paham, Ini saya orang kok paham. akut banget penyakitnya. Saya Udah paham. kamu sakitnya udah akut. Saya Oh ya, paham. berhubung karena saya lagi puasa, Bang Faruk. Bang Faruk mungkin dilanjut dulu, Bang. Saya cuma bisa memberikan literasi aja. Oke. Jadi secara psikologi, orang yang minim literasi tapi sok tahu, ciri-cirinya saya tunjukkan tadi ya. Mereka percaya diri, walaupun salah tetap percaya diri, tidak Oke. mau mengakui kesalahannya. Jadi benar Bang kan Faruk Yesus silakan itu lanjut. bukan Saya bahwa lagi mengampuni puasa, dosa, Bang. kan? Batal puasaku nanti, Bang. Oke. Bang Faruk saya lanjut, Bang Faruk. Saya bisa Jimmy lanjut yang disuruh lagi. itu Bang Faruk. Jimmy, ya Allah kamu NPD-nya luar biasa, Jimmy. Nggak disuruh ngomong tapi ngomong. Astagfirullah, Bang Faruk aja diam, Bang Dio aja diam, Bang Bejo aja diam. Inilah ciri-ciri orang Islam itu ya. Walaupun mereka berilmu, mereka nggak terlalu banyak ingin didengarkan, teman-teman. Karena mereka sadar bahwa ketika mereka bicara itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan lebih baik kita ini banyak diam sampai disuruh bicara daripada banyak bicara sampai disuruh diam. Si Jimmy malah banyak bicara sampai disuruh diam dari tadi. Oke, kilaf. Oke. Kilaf pula dia katanya. Ish. Baik. Lanjut Bang, lanjut. Oke. Dah. Ya. Bang Faruk dan Bang Dio monitor. Aku juga mau sholat zuhur. Aku cuma nunjukin data orang minim tadi aja, Bang Faruk. Silakan Bang Faruk. Oke, Bang Yuni, makasih ya. Mohon maaf ya kalau ada perkataan yang salah. Mohon maaf Banyak ya. kesalahanmu, Jimmy. Berubahlah, Oke, Jimmy. oke. Jadi lebih baik. Bang Yesus mengajarku mengampuni, mengasihi kamu. Aku tetap mengasihi kamu. Aku nggak perlu kau ampuni, yang salah kau. Kau yang salah aku ya. Kok kau yang salah, kau pula yang mengampuni aku. Kurang Aku ajar mengasihi ini kamu. emang anak. Aku mengasihi Yang kamu. salah kau. Aman ya, Yang aman, salah aman. kau, terus kau yang mengampuni. La ilaha Aman illallah. ya, Uni Rifa. Mohon maaf ya. Oke.
Mohon maaf ya Uni Rifa. Bang Faru, aku lagi puasa Bang, aku mau sholat zuhur dulu Bang. Iya. Jimmy, makanya kau jangan kebanyakan makan pare, pahit hidupmu. Oke. Maaf ya Uni Rifa. Apalah kau ini? Kalau Dari tadi permutaan. Jimmy, Bang Faru itu sudah sangat sabar menghadapi kau. Nah sekarang kau lanjut dengan Bang Dio atau Bang Bejo atau Bang Faru ya. Aku puasa. Aku nggak mau batal puasaku gara-gara kau ya Jimmy. Terkutuklah kau di tiang salib Jimmy. Lanjut yang lain. Amin. Tuhan memberkatimu. Kami tetap mengasihimu dengan kasih yang berasal daripada Tuhan Allahku. Karena kami diajarkan oleh kasih Allah, bukan mengutuk orang, menerima. Tuhan memberkatimu. Hari ini Kau diajarkan tidak mengutuk orang, tapi Tuhan kau aja kau kutuk Jimmy. Ya Allah, ini orang NPD-nya luar biasa. Nggak jadi aku. Kau yang salah, kau yang mengampuni. Kau bilang kau tidak mengutuk, tapi kau percaya Yesus terkutuk. Memang agak lain kalian ini loh. saya berdoa untuk Masya Allah. mengasihi kamu, menerima kamu apa adanya sesuai kasih Kristus. Kau menerima? Emang aku lagi menyodorkan diriku kepada kau, menerimaku apa adanya. Menerima kesalahanmu, mengampunimu, mengasihimu. Apa salahku? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu berani Aku nggak berkata mengutuk. Dia yang bersalah, dia pula yang bilang ku ampuni dosa kau Uni. Emang gak ada otak. Kalian bukan cuma minim literasi loh. Kalian bukan cuma minim literasi loh. Tapi kalian ini udah ODGJ. Kami diajarkan untuk kasih mengasihi. Iya, tapi Paulus mengutuk. Allah, udah. Lanjut Bang Faru, batal puasaku nanti Bang. Lanjut Bang. Anak bunda. Udah ya, adik Jimmy ya. Ya. Adinda Jimmy. Oke. Ya. Ya, turun dulu minum obatnya ya, Dinda ya. Oke. Ya, Bang Faruk, mohon maaf ya apabila ada perkataanku yang tidak menyentuh. Nggak usah minta maaf Dinda, nggak usah minta maaf. Minum obat aja yang penting ya. Ikutin ya Dinda Jimmy ya. Anjuran dokter ikutin. Kata dokternya kan kamu minum obat 7 kali sehari kan. Supaya lebih baik minum aja 12 kali sehari Dinda ya. Ya, minum obat aja ya. Ya. Sebagai anak Tuhan saya tetap mengasihi kalian semua ya, gitu. Sesuai kasih yang berasal. Iya. Minum 12 kali sehari ya obatnya ya. Ya, lanjut Bang Faruk. Iya Dinda. Ya. Lanjut Bang Faruk. Loh, gini. Bang Faruk. Halo. Error nih, layarku error nih. Kok Sadio. masih ada suaranya? Orangnya udah nggak ada. Suaranya masih ada. Error, layarku kok error ya? Di sini juga kenapa dia? Suaranya tapi tadi masih ada. Suaranya ada kok. Lewat moderator coba turunkan aja dari itu bisa. Belum turun berarti. Ya, Papa Zola, selamat bergabung Papa Zola. Itu pancit ya. Jemaah bro. Ya, Kristen apa Islam Bang? Jemaah saya Muslim ah. Saya terpancit. Yelah Pak Cik tak apa. Apa? Papa Zola turun kat bawah ya. Papa Zula. Bang Dio lanjut Bang Dio sama Bang Faru. Aku sholat zuhur dulu. Aku menjauh dari perangkat beberapa menit. Insya Allah nanti aku mau kajian aja. Yang mau debat nanti sama Bang Dio, sama Bang Faru, sama Bang Bejo. Yang mau bertanya boleh, insya Allah aku jawab. Tapi aku cuma mau kasih materi aja nanti. Ya Bang Bejo, aku di mana-mana. Yang berdebat silakan, apologet lain aja. Aku cuma kasih materi aja. Tapi menjawab insya Allah aku bisa, insya Allah. Silakan Bang Faru. Ya. Oke Rudi, Rudi. Halo Rudi. Rudi.
Ya, Salma, selamat bergabung. Salma. Salma, selamat bergabung. Salma. Enggak, layarku kok kayak gini Bang Dio ya? Kok gini layarnya cowok ini? Keluar dulu Bang Faruk, di reload dulu. Reload maksudnya? Ya, abang keluar dulu, hapus dulu cacenya terus masuk lagi. Itu ini ya, apa akun ini ya, akun hostnya. Oh janganlah, rungkat lagi dah. Makanya kok kayak gini layarnya ini. Jaringan mungkin itu Kak Bang. Oke, silakan buat adik-adik Kristen yang baik hati dan menabung yang mau berdiskusi, silakan. Ini aneh layarnya ini. Kok gini? Ya, selamat bergabung Bang Rudianto. Bang Rudianto. Panggilan ketiga buat Bang Rudianto. Ya, selamat bergabung Bang Joko dulu, Bang Budi. Tuh, Bang ini lagi si Jimmy ini. Oh ini yang tadi? Iya Bang Dio. Jimmy kau lompat dulu ke laut itu. Kau udah nyampe laut itu udah. Lompat aja kau. Muslim semua nih kayaknya. Ya, Bang Amrin selamat bergabung. Kak Ica, Kak Neni. Bang Amrin. Kak Ica. Kak Neni. Ya, Neni, Ica. Selamat bergabung. Neni, Ica. Itu Alah. dari tadi dua naik Ratmuji itu. Ratmuji dari mana Ratmuji? Muslim Kristen. Oh, Tapi gini, tadi semua yang Bang Zuma katakan ya betul. Dia utusan, dia hamba, dia ya semuanya. Tinggal satu aja yang kurang di situ, bahwa Yesus itu Tuhan. Cuma satu itu saja kurang. Mohon maaf Bang Zuma, saya mungkin mau langsung turun dulu ini. Saya lagi kerja, sambil kerja. Oke, makasih semuanya. Bang Zuma minta maaf. Teman-teman semua, makasih. Iya, oke Bang C. Oke, terima kasih Bang.
Mandrase anggota. Mohon maaf ini teman-teman. Mohon maaf ini. Kayaknya saya tidak diterima Oten di Komal ini kayaknya. Takut guru. Bukan bang, bukan gitu bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Lain pula tadi, lain pula. Lucu. Ada satu yang belum disebutkan Bang Zuma, bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar, Yesus itu hamba, Yesus itu utusan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa jadi hamba? Astagfirullahaladzim. Ya itu makanya saya minta Yesus yang Tuhan ini yang mana? Karena kalau Yesus yang Bani Israel punya itu Mesias. Yahudi menunggu Mesias. Yahudi menunggu Al-Masih. Yahudi menunggu Raja. Yahudi menunggu pahlawan. Yahudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menunggu manusia yang ditahirkan, yang ditasbihkan, yang diteguhkan sebagai raja untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan musuh. Itu yang orang Yahudi tunggu. Bukan menunggu Tuhan turun menjadi bayi. Oke, silakan diambil alih host. Diserahkan kepada teman-teman yang mungkin mau bernarasi atau ada Oten yang mau naik lagi, silakan. Oke, kita sapa tamu dulu. Bang Dava, selamat siang. Bang Dava, selamat siang. Bang Dava, selamat siang. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau diskusi naik silakan ya. Bang Arum, selamat siang. Bang Arum, selamat siang. Tempatku masih noise gak Bang Greg? Masih dikit. Masih ya? Kayaknya kabelnya. Lanjut dulu. Jin. Ya silakan Kristen-Kristen yang ada di bawah dipersilahkan naik ke atas untuk diskusi dengan Bang Zuma, insya Allah beliau sudah hadir sama teman-teman yang lain. Untuk itu silakan naik ke atas, bawa data, bawa akal yang waras. Oke, silakan. Oke, halo, Bang Neri. Halo, Bang Neri. Aduh. Halo. Halo, Anastiana. Halo, monitor. Halo, monitor. Allah. Pada kabur semua ya. Oke. Halo Fadli. Halo. Oke. Islam Kristen Bang. Protestan Bang. Oke. Di sini kita punya tema Bang. Kristen bertanya sepuasnya. Saya cuman mau dikasih ini aja Bang. Dikasih pencerahan soal Muslim itu seperti apa, Islam itu seperti apa. Oke, siap. Oke, silakan Bang Gurunda, Bang Zuma. Iya. Ya baik, mohon izin sekali lagi, Masya Allah ini adalah ruang untuk kita memberikan edukasi ya kepada teman-teman non-Muslim yang bertanya tentang Islam. Jadi berbicara terkait dengan agama Islam ini seperti apa.
Islam ini adalah sebuah jalan, suatu jalan untuk kembali kepada Tuhan dengan aturan-aturan yang kemudian diwahyukan oleh Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada prinsipnya kita harus memahami bahwa Tuhan itu satu, pencipta langit itu satu. Pencipta langit dan bumi yang satu ini menyatakan diri kepada Bani Israel. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh pencipta langit dan bumi, Nabi Muhammad mendapatkan pengabaran melalui Roh Kudus, yaitu Jibril, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Jadi sebelum Islam itu disempurnakan, terlebih dahulu poin-poin pokok pengajaran Islam itu sudah diajarkan oleh pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel, sehingga pencipta langit dan bumi mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dan pencipta langit dan bumi mengangkat 2 suku dari Bani Israel sebagai pemimpin. Lalu kemudian pencipta langit dan bumi berfirman kepada mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Lalu pencipta langit dan bumi ini menerangkan kepada mereka aturan-aturannya. Lain akamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Apabila engkau sujud beribadah kepada aku, menyembah kepada aku, dan membantu si miskin, wa amantum birusuli, dan juga beriman atau percaya kepada rasul-rasulku,